Berikutnya, kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu pemetaan tujuan. Di mana tujuannya adalah kita akan memetakan tujuan dari implementasi, sehingga nanti akan menghasilkan untuk proses-proses IT. Nah, untuk cara melakukan pemetaan, itu ditentukan oleh tujuan implementasinya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada pemetaan tujuan dari business goal. Nah, untuk pemetaan tujuan dari bisnis goal ini itu ada terkait dengan tujuan implementasi, tujuan bisnis pada BSC, tujuan IT pada COVID sehingga nanti akan menghasilkan proses-proses IT. Nah, pada tujuan bisnis pada BSC itu kita harus menentukan apa yang paling mendekati. Dan untuk tujuan IT pada COVID sendiri itu menggunakan tabel pada lampiran COVID dan untuk proses-proses IT-nya juga menggunakan tabel pada lampiran COVID. Nah, ini contoh pemetaan dari bisnis goal. Nah, di mana sebuah operasional merasa high cost untuk biaya operasional dan ingin menekan cost dengan tetap menjaga kualitas layanan terhadap customer. Nah, solusinya yaitu dengan menggunakan tabel matriks linking business goal to IT goal, di mana kita dapat mencari business goal yang relevan, lalu kita menentukan IT goals yang berhubungan, kemudian gunakan tabel hubungan IT goals dengan IT proses untuk menemukan proses-proses IT yang relevan. Nah, jika diperlukan, dapat ditambahkan kriteria lain seperti dengan faktor risiko. Nah, ini adalah tabel linking business goal to IT goals. Di mana di sini kita mengatur mengenai finansial perspektif, ada customer perspektif, ada internal perspektif, dan learning and growth perspektif. Nah, ini bagian pertama. Bagian keduanya, ini IT goals. Nah, ini terkait dengan customer perspektif, itu kita mengambil di bagian nomor 6, yaitu mengenai establish service continuity dan availability. Itu ada 10, IT goals-nya 16, 22, dan 23. Lalu mengenai achieve cost optimization of service delivery. Berikutnya kita juga mengambil di bagian internal perspektif yaitu mengenai lower process cost. Nah, ini untuk tabel linking IT goals to IT process secara lengkap. Di mana yang tanda-tanda yang di lingkaran merah ini adalah proses yang akan diambil dan yang ini adalah prosesnya, yaitu terdapatnya di mana, seperti di PO3 atau di AI3 seperti itu. Nah, untuk pemetaan tujuan dari IT governance, yang perlu kita lakukan adalah menentukan tujuan-tujuan implementasi, lalu sebagaimana kriteria IT governance sehingga nanti akhirnya akan menghasilkan proses-proses IT. Nah, untuk kriteria IT governance itu juga kita menentukan yang paling mendekati dan juga menggunakan tabel pada lampiran COVID. Nah, untuk proses IT juga nanti mengacu kepada lampiran yang ada pada tabel-tabel COVID. Nah, ini untuk contoh pemetaan dari IT governance. Misalkan ada sebuah perusahaan yang ingin mengetahui dan meningkatkan IT risk management dan value delivery sebagai bagian dari usaha peningkatan IT governance di perusahaannya. Maka yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan mapping of process to IT governance atau COSO dan information kriteria, maka kita perlu memperhatikan kolom risk management dan value delivery pada IT governance focus area. Kemudian, perhatikan crossing bertanda P dan juga bertanda S jika ingin diinginkan. Nah, cari proses IT yang berhubungan dengan tersebut dan berikan prioritas pada yang bertanda P di kedua kolom. Nah, seperti ini. Ini adalah mapping proses to IT governance berdasarkan COSO dan juga berdasarkan information area. Nanti kita cari yang tanda tangannya P dan yang terdapat pada masing-masing plan. Seperti plan and organize, juga ada mengenai acquire and implement, lalu deliver support, dan monitor and evaluate. Nah, dari P ini nanti kita pilih mana yang rasa-rasa itu yang paling penting untuk diimplementasikan. Nah, ini terkait contoh pemetaan langsung ke proses IT yang sudah jelas, di mana sebuah perusahaan banyak melakukan operasi IT dengan cara outsource, maka direkturnya akan khawatir dan ingin meyakinkan bahwa semua proses outsource tersebut sudah dikelola dengan cara yang baik. Nah, solusinya kita dapat menggunakan daftar proses COVID dalam domain delivery and support.
Nah, di sana ada proses yang secara khusus melakukan hal yang diinginkan atau DS2. Nah, kita menerapkan DS2 ini jika ingin lebih yakin, maka dapat menelusuri proses inputnya dan proses outputnya. Nah, kita lihat deskripsi detail DS2 dalam dokumen COBIT itu juga ada dijelaskan. Nah, ini contohnya dari mapping proses to IT governance berdasarkan COSO dan information criteria, di mana itu DS2 mengatur mengenai manage third party service, di mana outsource itu merupakan bagian third party dari suatu perusahaan. Nah, ini step yang terakhir itu proses input dan output. Nah, untuk proses input dan output sendiri itu ada terkait dengan delivery and support, manage third party service. Di mana nanti untuk inputnya ada pada form PO1 sampai PO8, PAI5, DE1 dan DE4. Dan outputnya itu ada ME1, HI5, dan PO9.